أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat kesehatan, waktu luang, dan memberikan kepada kita taufik sehingga kita mampu hadir di majelis ilmu, majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan yang nantinya amal kebaikan itu menjadi pemberat timbangan kita besok pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu sebuah kitab yang bernama Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang membahas di dalamnya adab-adab seorang muslim dan akhlak-akhlak seorang muslim dalam kesehariannya. Yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-42, babu man ala thalatha akhwat, yaitu bab orang yang merawat 3 anak. Bab man ala thalatha akhwat, yaitu bab orang yang merawat 3 saudarinya. Bab yang membahas yaitu orang yang merawat 3 saudarinya. Sebagaimana bab yang sebelumnya, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala juga menulis bab man ala jariyatain. Beliau sama-sama menggunakan kalimat ala, yaitu al-i'alah, yaitu merawat. Merawat di sini merawat 3 saudari perempuannya. Yang dimaksud dengan merawat yaitu dengan memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, kemudian mentarbiyahnya, mengajari adab-adab Islam, mengajari akhlak dan yang seterusnya, maka ini disebut dengan ala, yaitu merawat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banat, tidaklah seorang itu memiliki thalathu banat,
3 anak perempuan, au thalathu akhawat, atau 3 saudari perempuan. Tentang anak perempuan sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya. Kemudian yang sekarang yang mau kita bahas, thalathu akhawat, seseorang yang memiliki saudari perempuan, fayuhsinu ilaihin, kemudian saudaranya itu berbuat baik kepada saudarinya, maka balasannya illa dakhalal jannah, kecuali saudara itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya saudara itu tidak berkewajiban untuk menanggung biaya saudarinya, kecuali orang tua dari saudari kita itu meninggal dunia, maka hendaklah saudara itu mengambil alih posisi ayah itu untuk merawat saudarinya. Karena saudara yang seperti ini, yaitu saudara yang merawat saudarinya ketika ditinggal wafat oleh ayahnya, maka dia itu memiliki 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah dia merawat anak yatim. Karena saudari yang masih kecil, terutama yang masih kecil, yang dia ditinggal wafat oleh ayahnya, maka dia dalam keadaan yatim. Maka saudara yang merawat anak kecil ini, saudarinya yang kecil ini, yang masih yatim ini keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu merawat anak yatim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengkafil anak yatim, yang merawat anak yatim, fil jannah, besok berada di surga. Kahatain, seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Kemudian beliau menggabungkan. Ini menunjukkan dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang mengkafil anak yatim. Terutama anak yatim itu merupakan kerabat kita, saudara kita atau saudari kita sendiri. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu keutamaan secara umum seseorang yang dia itu merawat saudarinya, yaitu saudari perempuannya yang masih kecil, yang belum menikah. Hendaklah dia merawatnya karena menjadi tanggungan saudara itu. Kecuali saudarinya sudah menikah, maka tanggung jawabnya berada pada suaminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah keutamaan besar bagi orang yang merawat saudarinya yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Jangan kita berlaku sebaliknya. Terkadang ada orang, dia itu zalim kepada saudarinya. Ketika saudarinya memiliki hak waris dari ayahnya, yang mana saudaranya tadi itu juga mendapatkan warisan, sebagaimana saudarinya juga mendapatkan warisan. Tapi biasanya karena saudarinya masih kecil, kemudian saudara laki-lakinya itu merasa paling berhak, kemudian dia mengambil haknya. Ini sebuah kezaliman kepada saudarinya. Seharusnya dia berlaku baik, seharusnya dia menggantikan posisi ayahnya, malah saudaranya itu menzalimi saudarinya. Ini adalah kezaliman yang besar kepada saudarinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini berbicara tentang amal soleh. Termasuk amal soleh ketika kita merawat anak perempuan, merawat saudari perempuan, itu semua dari bentuk amal soleh. Maka semua amal soleh ini tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita menghadirkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan niat yang ikhlas ketika kita membiayai anak
perempuan kita, ketika kita merawat saudari perempuan kita, maka hendaklah kita menghadirkan ikhlas. Tanpa ikhlas, maka semuanya itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-42, ke-43, babu fadli man ala ibnatahu al-mardudah. Bab keutamaan seseorang yang merawat anak perempuannya yang dikembalikan. Anak perempuan yang dikembalikan. Apa maksudnya anak yang dikembalikan? Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak itu sebelum dia itu menikah, maka biaya hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ayah yang seperti ini keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bab yang sebelumnya, yaitu merawat anak perempuan. Bahwasanya orang yang merawat anak perempuan pada bab sebelumnya, anak itu akan menjadi penghalang bagi bapaknya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di sini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis bab baru tentang anak perempuan. Sebenarnya anak perempuan itu juga masuk pada bab sebelumnya, tapi di sini ya Imam Bukhari menambahkan ibnatahu al-mardudah, anak perempuan yang dikembalikan. Apa maksudnya anak yang dikembalikan? Yaitu seorang anak perempuan yang dia itu dikembalikan kepada pangkuan orang tuanya setelah dia menikah. Setelah dia menikah, kemudian ada dua sebab anak perempuan ini dikembalikan. Sebab pertama, karena dicerai oleh suaminya, sehingga anak ini dikembalikan kepada pangkuan ayahnya. Kemudian yang kedua disebabkan karena wafatnya suaminya. Maka seorang istri yang yang ditinggal wafat oleh suaminya atau yang dicerai oleh suaminya, maka anak perempuan ini akan kembali lagi kepada pangkuan orang tuanya. Dan orang tua yang merawat anak yang seperti ini, yang dikembalikan kepada pangkuan orang tuanya, ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menjadikan bab khusus, yaitu babu fadli man ala ibnatahu al-mardudah, yaitu bab keutamaan merawat anak perempuan yang dikembalikan ke pangkuan orang tuanya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari dalam bab ini membawakan riwayat-riwayat. Yang pertama yang beliau bawakan riwayatnya dhaif, kemudian yang kedua riwayatnya sahih. Baik, saya baca terlebih dahulu riwayat yang dhaif. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Suraqah bin Ju'shum. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala adulluka ala a'dhamis sadaqah, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala a'dhamis sadaqah, kepada sedekah yang paling agung, aw min a'dhamis sadaqah? Qala bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi mengatakan ibnatuka mardudah ilaik, yaitu anakmu yang dikembalikan kepada pangkuanmu. Laisa laha kasibun ghairuk, yang dia itu tidak ada seorang pun yang menanggung biayanya ghairuka, selain. Maka di sini disebutkan min a'dhamis shadaqah, yaitu sedekah yang paling agung ketika kita membiayai anak perempuan yang dikembalikan. Akan tapi hadis ini hadis dhaif. Kemudian hadis berikutnya, dan ini hadis sahih dalam menjawab dalam bab ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam anil Miqdam bin Ma'di Karb annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsak wa huwa laka sadaqah wa ma at'amta waladak wa huwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjak wa huwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimak wa huwa laka sadaqah. Baik, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsak fa huwa laka sadaqah. Apapun yang kalian beri makan, nafsaka, untuk dirimu sendiri, fa huwa laka sadaqah, maka itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak butuh makan? Semua dari kita butuh makan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan manusia. Yang namanya manusia pasti membutuhkan makan. Dan kita memberi makan kita sendiri itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk fadlnya Allah Subhanahu wa taala, bentuk karamnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ngasih makan diri kita sendiri itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat ketika kita makan, kita harus menghadirkan niat ihtisab, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah kebiasaan termasuk makan itu kan kebiasaan. Maka kebiasaan ini akan menjadi ladang pahala kalau kita menghadirkan niat ihtisab. Dan amal-amal yang lain yang sifatnya mubah, baik itu olahraga misalkan, tidur, minum, kemudian makan dan sebagainya, ini adalah al-'adah, kebiasaan. Tapi kalau kebiasaan ini kita sisipkan niat di dalamnya, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'at amta nafsak fa huwa laka sadaqah. Kemudian yang kedua, wa man at'amta waladak fa huwa laka sadaqah. Dan apapun yang kalian beri makan untuk anakmu, maka itu juga terhitung sedekah. Wa ma at'amta zawjak fa huwa laka sadaqah. Dan apapun yang kalian beri makan kepada istrimu, fa huwa laka sadaqah, maka itu merupakan sedekah. Ini bentuk karamnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, di samping itu kewajiban kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, beliau mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kalian infakkan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang kalian gunakan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi al miskin, satu dinar yang kalian sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kalian infakkan untuk keluargamu. Di situ ada anak, ada istri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya dari semua itu adalah sedekah yang kalian keluarkan untuk anak dan istri, untuk keluarga. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinar yunfiquhu rajul, afdalu dinar, sebaik-baik dinar yang seseorang infakkan
dinarun yunfiquhu ala iyalih, yaitu 1 dinar yang dia infakkan ala iyalih terhadap orang yang menjadi tanggungannya, menjadi kewajibannya. Dan kita memberikan nafkah seperti ini setiap hari. Kita memberikan nafkah kepada keluarga itu setiap hari. Maka ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita setiap hari, maka sebanyak itulah kita mendapatkan doa dari malaikat di setiap harinya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan." Tidak ada sebuah hari di setiap paginya kecuali ada malaikat yang turun. Kemudian malaikat itu turun, masing-masing berdoa. Apa kata malaikat itu? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari mendapatkan dari doa malaikat. Kemudian malaikat yang lain, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Berikanlah kehancuran orang yang menahan infaknya kepada keluarganya. Itu doa malaikat. Kemudian keutamaan berikutnya, orang yang memberikan nafkah kepada anaknya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna lahu sitran minan nar. Dia akan menjadi penghalang dari api neraka. Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita. Beliau mengatakan suatu hari ada seorang ibu yang bersama 2 anaknya masuk ke rumah untuk meminta makanan. Falam ajid syai'a, ternyata aku tidak mendapati sesuatu yang bisa saya berikan kepada ibu dan kedua anaknya itu kecuali 1 butir kurma. Kemudian aku pun memberikan kurma itu kepada ibu itu yang meminta-minta itu. Ternyata sama ibu itu kurma itu dibelah menjadi 2. Kemudian belahan yang pertama diberikan kepada anak yang satunya, belahan yang kedua diberikan kepada anak yang satunya. Ibu itu tidak makan sama sekali dari kurma itu, mementingkan anaknya. Kemudian wanita itu yang meminta-minta itu pergi. Kemudian hal itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya min hadhil banat syai'in," barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak ini, kana lahu kunna lahu sitrun minna, maka anak itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma at'amta ala khadimak, dan apapun yang kalian beri makan kepada pembantumu, maka itu juga sedekah. Kita harus berbuat baik kepada pembantu kita, dan itu juga pelajaran bagi anak-anak kita. Karena kalau kita tidak baik kepada pembantu, maka anak itu pun akan ikut-ikutan tidak baik kepada pembantu. Kita harus baik kepada pembantu kita, karyawan kita, dan yang seterusnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku baik kepada pembantunya, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik pernah bercerita tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam asr sinin. Aku berkhidmat menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asr sinin, selama 10 tahun. Fama qala li uffin,
wala sona'ta hada. Beliau sama sekali tidak berkata kepadaku, kenapa kalian mengerjakan ini dan kenapa kalian tidak mengerjakan ini. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara berbuat baik kepada pembantu adalah kita memberi upahnya tepat waktu tanpa menunda-nunda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ujrahu qabla an yajiffa urqah." Berilah upah pembantu itu sebelum keringatnya kering. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini menjadi haknya. Terkadang pembantu itu sebelum waktunya gajian mereka sudah berharap. Apalagi ketika datang waktunya kemudian kita menunda-nundanya. Maka ini merupakan akhlak yang buruk kepada pembantu atau karyawan kita. Baik, kemudian bab yang berikutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab yang ke-44. Babu man kariha an yatamanna mautal banat. Bab orang yang membenci atau dia berkeinginan mautal banat, kematian anak perempuannya. Dia benci terhadap anak perempuan dan berharap anak perempuan itu meninggal dunia. Mungkin anak perempuan itu dianggap beban, membiayai hidupnya. Karena anak perempuan itu ya ketika masa kecil kita yang biayai, orang tua yang biayai sampai dewasa. Setelah dewasa menikah sudah lepas. Kewajibannya tertinggi berbakti kepada suaminya daripada orang tuanya. Mungkin anak yang seperti ini, anak perempuan seperti ini dianggap menjadi beban. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat bab man karaha an yatamanna mautal banat. Bab orang yang benci dan berharap kematian anak perempuan. Baik, Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, kana indahu walahu banat, dia memiliki anak-anak perempuan. Fatamanna mautihin, kemudian berharap kematian anak perempuan itu. Faghadaba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun marah. Faqala, dengan mengatakan, anta tarzuquhun, apakah kalian yang memberikan rizki kepada anak-anak perempuan itu? Kata sahabat Ibnu Umar. Maka anak perempuan itu, semua anak-anak kita, baik laki-laki ataupun perempuan, maka rizkinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang memberi rizki, yang menghidupi mereka. Kita hanya perantara saja. Semua yang menanggung rizkinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah ahlaka, keluargamu, untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian atasnya. La nas'aluka rizqa, aku tidak meminta kepadamu rizki. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan kepada kalian rizki. Jadi semua rizki anak-anak kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka semua terlahir membawa rizkinya masing-masing. Maka kalau ada orang yang benci terhadap anak perempuan, maka secara tidak langsung dia terwarisi dengan sifatnya orang-orang jahiliyah, meskipun tidak sampai pada taraf membunuh anak perempuan. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bab berikutnya yaitu bab yang ke-45.
Babu al-waladu mabkhalah majbanah. Bab al-waladu anak mabkhalah majbanah. Apa itu mabkhalah? Mabkhalah dari kata bakhil, yaitu pelit. Majbanah dari kata jubn, yaitu pengecut. Artinya dalam bab ini bahwasanya terkadang anak itu menjadi penyebab bakhilnya orang tuanya, dan juga bisa menjadi penyebab penakutnya orang tuanya. Ketika orang tua mungkin sebelum dia memiliki anak, yaitu royal untuk sedekah, berinfak, tapi ketika memiliki anak, maka di situ muncul kekhawatiran. Harta saya sedikit, nanti kalau saya berinfak bagaimana dengan anak saya, dan yang seterusnya. Kemudian juga anak itu menjadi penyebab, terkadang menjadi penyebab pengecut. Di masa dahulu ketika seorang memiliki anak, ketika diseru untuk berangkat perang, dia mulai khawatir. Nanti kalau saya terbunuh di medan perang, siapa yang membiayai anak saya, dan yang seterusnya. Maka terkadang anak itu menjadi penyebab orang tuanya menjadi bakhil, atau menjadi penyebab orang tuanya menjadi penakut. Akan tetapi ini tidak semuanya. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada umatnya untuk berinfak, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu, beliau mengatakan, taraktu Allah wa rasul, atau kama qala Rasulullah. Aku meninggalkan untuk anak dan istriku Allah dan Rasulnya. Jadi dalam bab ini bahwasanya terkadang orang tua itu menjadi pelit atau menjadi bakhil disebabkan oleh anak. Akan tapi ini tidak semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qalat, berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu yauman, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu yauman, pada suatu hari, kata Aisyah. Apa kata sahabat Abu Bakar? Wallah ma ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar. Kata sahabat Abu Bakar, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai di muka bumi ini melebihi cintaku kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentunya ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka beliau, orang yang paling beliau cintai adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tapi ketika di masa Rasulullah, maka tentu jelas yang paling dicintai oleh sahabat Abu Bakar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika berada di gua, ketika sembunyi dari kejaran orang kafir, beliau menutup lubang agar tidak mengganggu binatang yang berada di lubang itu, tidak menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaan yang mendalam sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat ini adalah kecintaan kepada Umar setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari riwayat ini ada pelajaran ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang anak itu, seorang tua itu menceritakan kepada anaknya tentang orang-orang yang ahlul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan,
orang-orang besar yang berpengaruh, yang bermanfaat agar dijadikan sebagai teladan. Sebagaimana Abu Bakar itu menceritakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar radhiyallahu anhu." Dia ceritakan kepada anaknya. Karena kalau kita tidak menceritakan orang-orang besar seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kepada anak kita, maka anak kita akan salah dalam mengambil idola. Akan salah mengambil idola. Maka tidak heran kalau anak-anak generasi sekarang ini pasti idola mereka para artis Korea dan yang seterusnya. Karena ini kelalaian orang tua memberikan teladan, menceritakan orang-orang besar di dalam agama Islam. Baik, kemudian falamma kharaja raja'a faqal, kemudian sahabat Abu Bakar keluar, kemudian beliau kembali ke rumahnya, kemudian beliau mengatakan, kaifa halaftu ay waniyah, bagaimana tadi aku bersumpah wahai anak. Faqultu lahu, kemudian aku berkata kepadanya, faqala a'azzu alayya wal waladu al wadud. Dan beliau mengatakan bahwasanya anak itu buah dari jiwanya, atau anak itu belahan jiwa orang tuanya. Anak itu menjadi kecintaan orang tuanya, sehingga anak itu terkadang menyeret orang tuanya kepada keburukan dari kecintaannya, menjadi bakhil, menjadi pengecut, dan yang lain seterusnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, terkadang anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwal lakum fahdharuhum, bisa menjadi musuh bagimu, fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian kepada mereka. Jadi terkadang anak itu menjadi musuh bagi orang tua. Kapan anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya? Kalau anak itu mengajak kepada keburukan, kemudian orang menuruti. Misalkan ada seorang anak yang dia itu ngajak ke sebuah tempat permainan, yang dimana permainan itu ada sesuatu yang haram, baik musik ataupun di sana ada wanita yang membuka aurat. Kemudian orang tua menuruti kemauan anaknya. Dia melanggar kewajiban, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala demi anaknya. Maka di saat itu anak menjadi musuh bagi orang tua. Atau seorang orang tua yang dia mencari nafkah untuk anaknya dan dia tidak peduli dari harta yang halal atau yang haram. Dia tidak peduli. Yang penting anaknya bahagia. Maka di saat itu anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Masal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dalam bab ini, babul walad mabkhalah majbanah, adalah riwayat an Abi Nuaim qala kuntu syahidan Ibnu Umar. Beliau mengatakan, aku pernah menyaksikan sahabat Ibnu Umar. Idh salahu rajulun andamil ba'udah. Jadi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada sahabat Ibnu Umar tentang darah nyamuk. Tentang darah nyamuk. Atau di riwayat yang lain tentang
darah lalat. Bagaimana membunuh lalat ketika dia dalam keadaan ihram. Kemudian mimman anta, sebelum Ibnu Umar menjawab pertanyaan laki-laki itu yang bertanya tentang hukumnya membunuh lalat atau membunuh nyamuk, beliau bertanya terlebih dahulu, mimman anta, kalian dari mana? Kata beliau. Faqala, maka laki-laki itu menjawab, min ahlil Irak. Saya dari Irak. Yang mana Irak waktu itu masih terkenal dengan zaman fitnah. Karena Sayyidina Husain itu terbunuh di sana, di Irak, di Karbala. Faqala, maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, unduru ila hadza, kalian lihat kepada orang laki-laki ini, yas'aluni an damil ba'udah, dia bertanya kepadaku tentang bagaimana hukum membunuh nyamuk. Wa qad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara dia membunuh cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma raihanayya minad dunya. Keduanya itu, yaitu Hasan dan Husain, itu menjadi kekasihku di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi syahid dalam bab ini, bahwasanya anak itu menjadi kecintaan orang tuanya. Yang mana terkadang anak itu menyeret orang tuanya untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang anak itu menjadi musuh kepada atas orang tuanya. Akan tapi ini tidak semua anak seperti ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد